Bismillahirrahmanirrahim. نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحبنا فعسى دعوة مجابة نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة وعسى دعوة مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sobat Today yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur dan sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah amalan di bulan Ramadan. Salawat serta salam kita sanjungkan ke hadapan baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Today yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kisah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan antara khulafaur rasyidin, artinya sebagai pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Khulafaur Rasyidin dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat 10. Khulafaur Rasyidin ini adalah para khalifah dari 4 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjadi khilafah setelah Rasul wafat. Keempat sahabat Rasul tersebut adalah orang-orang yang mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat sahabat ini juga dipilih oleh umat berdasarkan konsensus. Sahabat yang menjadi khilafah setelah Rasulullah SAW wafat adalah yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada pembahasan kali ini, saya
akan menceritakan sosok Khalifah Umar bin Khattab, salah satu dari sahabat Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ia lahir di kota Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khilafah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menantang Islam. Namun, setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah SAW memberi julukan kepada Umar bin Khattab sebagai Al-Faruq, yakni yang memiliki hati sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kekhalifahan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar sakit dan memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat kepada Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini kita bisa mengetahui sosok Khalifah Umar bin Khattab sebagai sosok yang mampu membedakan yang baik dan yang salah, sehingga ia tegas dalam mengambil keputusan. Dan Umar bin Khattab tegar dalam memerangi kebatilan serta berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sejarah singkat kisah Umar bin Khattab. Semoga kita dapat meneladani sikap dari Khalifah Umar bin Khattab. Sampai jumpa pada kisah-kisah Khulafaur Rasyidin yang lainnya pada kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.